Fitri. Saya Febla Puspita. Saya Melinda. Saya Kaisar Novelia. Menjelaskan kebijakan dan dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Pendudukan Jepang di Indonesia 1942 sampai 1945 menerapkan kebijakan eksploitatif seperti romusa, kerja paksa, dan jugun lanfu, perbudakan seks. Menguras sumber daya alam dan mengubarkan organisasi politik, menyebabkan penderitaan massal, kelaparan, dan kematian. Namun secara tak terduga, kebijakan tersebut mempercepat munculnya kesadaran nasionalisme dan memperkuat peran bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, mempersiapkan jalan bagi kemerdekaan Indonesia. Kebijakan pendudukan Jepang 1. Politik, pembubaran organisasi politik dan pembentukan organisasi semi-militer, seinen dan peta untuk propaganda dan mobilisasi. Penerapan seikere, penghormatan Kaisar Jepang, dan penggunaan bahasa Jepang di sekolah. Yang kedua, ekonomi, eksploitasi sumber daya alam, minyak, karet, timah untuk mendukung perang Jepang. Sistem ekonomi, perang ketat, dan penyitaan aset. Yang ketiga, sosial dan budaya. Propaganda saudara tua dan cahaya Asia untuk menarik simpati, pembatasan pers dan sensor ketat. Dampak pendudukan Jepang. Yang pertama, negatif, utama penderitaan rakyat. Jutaan nyawa melayang akibat kerja paksa romusa, kelaparan dan penyakit, trauma psikologis dan jugun lanfu, kemiskinan merajalela. Eksploitasi sumber daya alam dan manusia dikuras habis untuk kepentingan perang Jepang. Diskriminasi, rakyat Indonesia dianggap kelas 2. Yang kedua, positif tak terduga. Kebangkitan nasionalisme, propaganda Jepang secara tidak langsung menumbuhkan rasa persatuan dan anti barat, memperkuat semangat perjuangan kemerdekaan. Perkembangan bahasa Indonesia diperkuat dan menggantikan bahasa Belanda menjadi bahasa persatuan yang penting. Militansi pemuda, pelatihan militer dasar melalui Seinindan dan peta melatih pemuda Indonesia yang kelak menjadi cikal bakal TNI. Yang terakhir, pembentukan lembaga, pembentukan BPUPKI dan PPKI menjadi dasar pembentukan negara Indonesia merdeka. Mengidentifikasi bentuk-bentuk perjuangan meraih kemerdekaan pada masa pendudukan Jepang. Bentuk perjuangan meraih kemerdekaan di masa pendudukan Jepang mencakup 3 jalur utama. Yang pertama, perjuangan bersenjata atau perlawanan rakyat di daerah seperti Aceh atau Blitar. Yang kedua, gerakan bawah tanah atau perjuangan rahasia oleh sekelompok pemuda seperti Sukarni. Dan yang ketiga, perjuangan melalui organisasi bentukan Jepang atau menggunakan wadah seperti Putara, Jawa Hokokai untuk menyusun kekuatan secara halus, yang semuanya bertujuan menggerakkan semangat nasionalisme dan mempersiapkan kemerdekaan. Perjuangan bersenjata adapun bagian-bagiannya. Yang pertama, perlawanan rakyat. Dipicu ketidakpuasan terhadap kebijakan Jepang seperti perlawanan di Chotpleang atau Aceh dan di Kalimantan oleh Pangsuma. Yang kedua, pemberontakan militer. Pemberontakan pembela tanah air di Blitar yang dipimpin Supriyadi pada Februari 1945 karena kekejaman Jepang dan eksploitasi rakyat. Yang kedua, gerakan bawah tanah atau ilegal. Kelompok pemuda, yaitu kelompok-kelompok rahasia seperti yang dipimpin oleh Sukarni, Sultan Syahrir, dan kelompok mahasiswa membentuk Asrama Indonesia Merdeka untuk menyebarkan semangat kemerdekaan secara bersembunyi-bunyi. Ketiga, perjuangan melalui organisasi bentukan Jepang, yaitu yang pertama, memanfaatkan organisasi, menggunakan wadah pembentukan Jepang seperti Putera atau Pusat Tenaga Rakyat untuk mengorganisir massa dan menyalurkan aspirasi kemerdekaan, dipimpin oleh tokoh seperti Soekarno dan Hatta. Yang kedua, propaganda, menyebarkan semangat kebangsaan dan kedok membantu Jepang atau Jepang saudara tua, sampai secara halus menanamkan nasionalisme dan mempersiapkan diri untuk merdeka. Yang keempat, perjuangan di bidang militer atau organisasi semi-militer. Peta, Heiho, Seinendan, Keibodan memanfaatkan pelatihan militer yang diberikan ke Jepang untuk membentuk kekuatan bersenjata rakyat yang nantinya dapat digunakan untuk melawan Jepang sendiri, seperti yang terjadi di Blitar. Merumuskan perbedaan sikap antara golongan tua dan golongan muda menanggapi kapitulasi Jepang dan rencana proklamasi kemerdekaan. Perbedaan sikap utama antara golongan tua dan muda setelah kapitulasi Jepang adalah pada waktu dan mode proklamasi. Golongan muda mendesak proklamasi segera tanpa campur tangan Jepang karena menganggap terjadi kekosongan kekuasaan, sementara golongan tua ingin menunggu pembahasan melalui PPKI sesuai janji Jepang demi menghindari pertumpah darah dan agar terkesan formal yang memicu peristiwa Rengas Dengklok.
Yang pertama ada golongan muda, sikapnya mendesak proklamasi setelah Jepang menyerah. Alasannya, yang pertama memanfaatkan kekosongan kekuasaan Jepang untuk menyatakan kemerdekaan secepatnya. Yang kedua, ingin kemerdekaan adalah hasil perjuangan bangsa sendiri, bukan hadiah dari Jepang. Yang ketiga, tidak setuju dengan PPKI karena dianggap alat Jepang. Yang keempat, khawatir Jepang akan kembali berkuasa atau sekutu akan datang dan mengambil alih. Yang kedua, golongan tua, Soekarno-Hatta, dan lain-lain, sikapnya menunda proklamasi dan ingin membicarakannya melalui PPKI. Alasannya, yang pertama, belum yakin akan kekalahan Jepang dan khawatir akan pertumpah darah karena kekuatan militer Jepang masih ada. Yang kedua, ingin proklamasi dilakukan secara formal dan matang melalui PPKI agar sesuai dengan rencana Jepang dan tidak menyimpang dari ketentuan militer. Yang ketiga, menganggap proklamasi harus dilaksanakan sesuai janji Jepang agar tidak melanggar aturan militer Jepang yang masih berkuasa. Jelaskan peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945 serta maknanya bagi bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945, yang pertama, detik-detik penting. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, para pemuda mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Akhirnya, pada 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, teks proklamasi dibacakan. Penyebaran berita. Berita kemerdekaan disebarluaskan dengan cepat melalui berbagai cara seperti radio, koran, telegram, dan dari mulut ke mulut, menyebar ke seluruh pelosok negeri. Ketiga, pengibaran bendera. Bendera merah putih pertama kali dikibarkan saat proklamasi dibacakan, menandai dimulainya kehidupan baru bangsa Indonesia. Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia, yang pertama, puncak perjuangan, menjadi akhir dari perjuangan panjang melawan penjajah dan tonggak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Yang kedua, deklarasi kedaulatan. Pertanyaan resmi bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang merdeka, berdaulat, dan berhak menentukan nasibnya sendiri. Yang ketiga, identitas dan martabat bangsa. Menegaskan jati diri bangsa yang satu, merdeka, dan memiliki martabat di mata dunia. Menyatukan berbagai suku, agama, dan budaya. Landasan hukum dan moral menjadi dasar hukum dan moral bagi penyelenggaraan negara serta membuka jalan bagi demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Semangat perjuangan menjadi simbol semangat perlawanan, keberanian, dan inspirasi untuk terus membangun serta memajukan bangsa dalam mengisi kemerdekaan, seperti yang ditunjukkan oleh para pahlawan. Yang terakhir, pesan persatuan, mengukuhkan persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman Bhinneka Tunggal Ika. Menjelaskan tentang pembentukan pemerintahan Indonesia dalam sidang PPKI tanggal 18 sampai 22 Agustus 1945. Hasil sidang pada tanggal 18 Agustus 1945, yang pertama, pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang kedua, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Terpilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Yang ketiga, pembentukan kementerian, dibentuk 12 kementerian negara sebagai cikal bakal kabinet pertama. Hasil sidang pada 19 Agustus 1945, ada pembagian wilayah dibagi menjadi 8 provinsi: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Sunda Kecil, dan menunjuk gubernur. Hasil sidang pada 22 Agustus 1945, yang pertama, pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KENIP, badan pembantu presiden yang bertugas sebelum MPR atau DPR terbentuk. Yang kedua, pembentukan Partai Nasional Indonesia atau PNI sebagai partai tunggal. Yang ketiga, pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR, cikal bakal TNI untuk menjaga keamanan negara. Yang keenam, menjelaskan tentang dukungan dan reaksi rakyat Indonesia terhadap peristiwa proklamasi kemerdekaan. Dukungan rakyat Indonesia terhadap proklamasi kemerdekaan sangat antusias dan spontan, ditunjukkan dengan berbagai aksi heroik seperti menyebarkan berita kemerdekaan, mengibarkan bendera merah putih, membentuk badan perjuangan, menguraikan sistem pemerintahan Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Sistem pemerintahan Indonesia pada masa awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1950
dimulai dengan sistem presidensial, namun segera berubah menjadi sistem parlementer setelah dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden nomor 10 pada tanggal 14 November 1945, di mana kekuasaan eksekutif dan legislatif diserahkan kepada KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai cerminan dari sistem parlementer untuk membatasi kekuasaan presiden dan menjamin demokrasi, sebelum kemudian berganti lagi menjadi sistem parlementer semu atau kuarsi parlementer di era Republik Indonesia Serikat. Seawal tahun 1945, yaitu sistem presidensial. Yang pertama dasar hukum, yaitu berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menganut sistem presidensial di mana presiden memegang kekuasaan tertinggi. Yang kedua, lembaga negara terdiri dari presiden atau kepala negara dan pemerintahan, wakil presiden dan KNIP atau sebagai pembantu eksekutif. Yang ketiga, kekuasaan. Presiden memiliki kekuasaan yang sangat besar, bahkan tanpa lembaga DPR dan MPR yang belum terbentuk. Ciri-cirinya yang pertama, Perdana Menteri Sultan Syahrir menjadi PM pertama, memimpin pemerintahan, bukan presiden. Yang kedua, pemerintahan bertanggung jawab kepada parlemen atau KNIP. Yang terakhir, presiden hanya berperan sebagai kepala negara. Periode Republik Indonesia Serikat atau RIS pada tahun 1949 sampai 1950, yang pertama, perubahan bentuk negara menjadi negara federal serikat setelah Konvensi Majapahit atau KMB. Yang kedua, sistem kuasi parlementer atau parlementer semu, di mana presiden masih memegang kekuasaan eksekutif yang cukup kuat, namun dipimpin oleh Perdana Menteri. Peralihan kembali negara kesatuan pada tahun 1950, yaitu sistem RIS tidak bertahan lama dan dibubarkan. Indonesia kembali menjadi negara kesatuan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1950 dengan sistem parlementer murni hingga tahun 1959, sebelum kembali ke presidensial atau era Orde Lama dan Baru. Itu saja video dari kami atau diskusi dari kami akhiri.